Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini ya kita akan melihat satu diskusi yang bagus ya. Saya bilang ini diskusi yang bagus karena ini diskusi di mana Muriwali akhirnya nggak kejang-kejang. Jadi jarang sekali ini kita lihat ya, Muri Wali berdiskusi tidak kejang-kejang, karena biasanya dia kejang-kejang dan marah-marah. Apa ini efek ya? Gara-gara dia melihat, wah ini kalau marah-marah terus berbahaya untuk kesehatan jantungnya, ya apakah karena dia mendengar nasihat dari saya agar menjaga kesehatannya ya, jangan sampai nanti kejadian gitu kan, kejang-kejang sarafnya putus gitu, wah saraf belakangnya putus karena terlalu tegang gitu kan. Ya apakah karena nasihat kita sehingga dia sekarang sudah bisa menyesuaikan tempo. Jadi ini satu hal yang baik ya bagi Pak Muriwali, dia sudah bisa mengikuti tempo yang namanya dunia debat itu seperti apa. Jangan gas terus gitu kan. Selama ini kan gas terus tanpa ada rem, tanpa ada kopling. Ini sekarang dia sudah bisa tahu kapan harus ngerem ya. Jadi satu hal yang luar biasa, saya salut ya. Satu kemajuan untuk Pak Muriwali dan semoga dia makin aktif ya berdiskusi. Dan di sini Pak Muriwali ya membahas tentang siapa itu Yesus dan Paulus ya, siapa itu Yesus dan Paulus. Tapi ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi karena teman-teman pasti nggak sabar ya, pingin lihat ini bagaimana Pak Muriwali kok tumben gitu kan, apakah benar dia sudah bisa santai, sudah bisa santun gitu kan, atau hanya kepada orang-orang tertentu saja dia sopan gitu kan, apakah dia lihat-lihat orang yang dianggap istilahnya bukan lawan besar, udahlah dia sopan saja gitu, karena dia nggak mau menambah musuh mungkin ya. Ya mungkin dia juga udah hitung-hitungan gitu, siapa yang harus dijadikan musuh, siapa yang istilahnya jangan dijadikan musuh, daripada nanti terlalu banyak musuh yang harus dihadapi. Oke teman-teman, saksikan aja bagaimana diskusi antara Muriwali sebagai berikut. Ya, siapa dulu Pak Muriwali? Ya. Oi, salam Pak Pendeta Muriwali, apa kabar? Ya, suara saya kedengaran ya? Iya, bagus Pak MYM. Tumben kok masuk ke channel saya. Enggak, saya cuma mau tanya itu, Anda banyak bicara tentang Yesus, tapi kan sumbernya dari Perjanjian Baru. Tidak ada sumber sejarah lain tentang Yesus yang selengkap Perjanjian Baru. Jangan Anda bicara tentang Quran ya, atau tentang hadits atau apa, saya tidak melihat sumber di sana. Nah, ya maksud saya Anda banyak bicara Yesus yang Anda kutip dari Perjanjian Baru untuk menjelaskan keyahudian Yesus. Saya no problem, memang Yesus orang Yahudi dalam kemanusiaannya ya. Jadi kalau Yesus dikatakan mengikuti tradisi-tradisi Yahudi, asalkan itu tidak bertentangan dengan Torah, bagi saya no problem. Nah, yang saya tanya Anda banyak mengutip dari sumber PB. Ini pertanyaan logis ya. Nah, apa Anda merasa bahwa tulisan-tulisan para rasul di PB itu cukup layak dipercaya menjadi sumber hidup daripada Yesus, sehingga Anda bebas mengutip tentang Yesus dari Perjanjian Baru, misalnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu saja. Ya, oke. Pertanyaan bagus dari Pak MYM. Masalahnya kenapa saya mengutip narasi serta kronologis tokoh sentral yang diimani sama praktisi Kristen sebagai Allah kan gitu. Karena PB sudah go public Pak MYM. Masalahnya PB itu kan secara historis dia udah publik gitu loh. Jadi ketika saya berbicara terkait tokoh sentral, mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus mengutip PB karena sumbernya emang di situ. Nah, itu jawaban saya Pak MYM. Ya, jadi betul ya, Anda mengutip, Anda boleh saja mengutip, tapi maksud saya kita mengutip sesuatu kan ada motif di baliknya ya. Pertama, mengutip sesuatu untuk menunjukkan kesalahannya bisa ya, bisa seperti itu. Atau mengutip sesuatu karena memang sumber itu layak dipercaya. Jadi untuk membenarkan klaim saya atau argumentasi saya, maka saya mengutip sesuatu sumber yang memang layak dipercaya. Ya, ini model kedua. Bisa juga model ketiga, itu mengutip sebetulnya untuk mempelajari atau hanya sekedar mendapat informasi di dalamnya tanpa
menjustifikasi apa sesuatu itu benar atau salah. Ya sekedar informasi begitu. Saya kasih satu contoh ya. Saya misalnya dengan Profesor Yoas Adi Prasetya itu banyak hal itu bertolak belakang. Ya, dia memang ngaku reform. Tapi saya meragukan kereforman dia, yaitu Profesor Yoas Adi Prasetya itu dari STT Jakarta. Tapi dalam banyak hal juga dalam hal fundamental misalnya Trinitas, Divinatur Christus kami saya kira sama, ya, saya kira sama. Nah, walaupun demikian ya ada banyak perbedaan-perbedaan itu ya. Sehingga kalau saya mengutip Profesor Yoas itu mesti lihat konteks. Saya mengutip dia untuk mengkritisi itu jelas berbeda. Kalau saya mengutip dia hanya sekedar sebagai sumber rujukan yang memang dia karena dia profesor datanya valid. Datanya valid. Misalnya gini, saya mengutip pernyataan Yoas Adi Prasetya itu ketika menampik itu isu yang berkembang bahwa siapa namanya itu Ustadz Kainama itu, Ahmad Kainama itu lulusan dari STT Jakarta katanya. Nah, di situ ada di website STT Jakarta dan itu oleh Yoas sendiri yang menulis ya, mengatakan tidak pernah ada terdaftar namanya Kainama. Nah, walaupun saya dalam hal lain saya kritik dia, tidak mempercayai dia, tetapi dalam hal ini data yang dia sampaikan, apalagi dia profesor, saya percaya. Jadi saya mengutip Profesor Yoas dalam konteks saya mempercayai datanya. Nah, bisa lain kali saya mengutip dia hanya sekedar informasi dan tanpa saya membenarkan atau menyalahkan apa yang dia katakan. Hanya sekedar informasi saja. Nah, itu ada 3 hal itu. Nah, Anda mengutip Perjanjian Baru, ya, apakah itu hanya sekedar informasi ataukah Anda sedang untuk menunjukkan kesalahan Perjanjian Baru ataukah sedang memang asumsi di balik kutipan Anda ini adalah bahwa Perjanjian Baru ini layak dipercaya sebagai sumber paling tidaklah walaupun bukan lengkap sekali tapi sumber biografi kelahiran dan pekerjaan Yesus dan kematian Yesus begitu. Nah, itu poin yang kedua. Nah, itu yang saya mau tanya. Anda di mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Ya, itu saja. Oke, thank you buat pertanyaannya Pak MJM. Ya. Kalau saya jawab semua, Pak. Kenapa? Karena gini ya, secara sisi historis, kalau kita ngelihat iman Kristen, PB itu kan flashback. Dia selalu melihat ke belakang. Untuk apa gitu? Untuk menggenapi nubuatan Yesus. Itu pertama. Terus yang kedua, apakah PB itu otentik? Kalau gue bilang secara objektif, otentik dia. Sampai dibikin konsili kan. Dari 73 kitab, Hippo, Kartago, Florence, Trente, sampai Vatikan I. Itu satu data yang cukup otentik. Barangnya ada, Pak. Mana mungkin gue ngomong itu nggak ada barangnya. Sementara barangnya udah ada. Sampai dibikin konsili. Terus yang ketiga, sebenarnya itu tergantung gitu. Kalau misal begini, ada satu pertanyaan terkait masalah who is Jesus. Mau nggak mau sumber kita ya dari PB. Yesus itu Jewish. Dia hidup di dalam kultur budaya Jewish. Itu pertama. Makanya ketika ada satu narasi kayak iman Pak MJM seorang Trinitarian, kita cross check. Bener nggak sih tokoh sentral yang di PB ini ngajarin konsep tersebut? Mau nggak mau kita harus merujuk di dalam kultur budaya Jewish. Kenapa Pak? Karena di luaran sana banyak yang anti dengan Trinitarian. Contoh misal kayak Italki, Ishak Safira. Beliau seorang Jewish, mempercayai Yesus sebagai Raja Mesias tetapi tidak mengimani Trinitas. Nah di situ dia menerangkan konsep kultur budaya Jewish terkait tokoh sentral ini. Jadi bisa dikatakan apa ya sebagai satu bahan pembanding gitu loh. Mana yang mendekati kebenaran kan kayak gitu. Dan kalau saya mengkanter bisa. Kenapa? Karena PB itu kan flashback dia Pak. Memakai tokoh-tokoh kami. Para nabi-nabi Israel gitu. Sementara perspektif Kristen dengan perspektif Judaism berbeda gitu. Judaism menarasikan nabinya yang ada dalam Jewish Scripture itu berbeda dengan pola pikir Kristen. Itu udah pasti. Dan umat Kristen beserta teolognya dia punya tafsir tersendiri. Begitu juga kita gitu. Kecuali PB itu nggak melihat ke belakang dan tokoh-tokohnya yang dikutip bukan dari bagian nabi kami, whatever, nggak ada masalah gitu loh Pak. Nah di situ jawaban saya. Thank you.
Ya, jadi artinya sebetulnya poin yang kedua yang saya tekankan tadi dan Anda sepakat bahwa memang PB itu sumber otentik untuk hidup Yesus begitu. Yang Anda tidak sepakat dan tentang habis-habisan itu adalah bagaimana orang Kristen membaca PB. Itu letak problemnya. Jadi Anda jelas di sini menjadikan PB sebagai sumber otentik untuk hidup Yesus begitu ya. Ya, ini yang saya mau pastikan. Dan dengan demikian Anda berbeda dari yang lain-lain dari ya, itu polemikus Islam yang memang sering mengatakan Alkitab khusus ya Perjanjian Baru ya itu sudah ditambal sulam, sudah diedit, sudah diubah-ubah dan lain sebagainya. Sudah tidak asli lagi, sehingga dengan demikian sebetulnya kalau mereka mau bicara Yesus tidak boleh ambil dari kitab yang tambal sulam, harus murni ambil dari Quran. Tapi faktanya tidak begitu. Nandar, Suma, dan lain sebagainya, mereka bebas kutip tentang Yesus dalam Alkitab, sementara pada saat yang sama mereka berkata Alkitab tambal sulam. Nah ini inkonsistensi ya. Entah mereka paham apa tidak inkonsistensi ini, yang jelas itu inkonsistensi. Nah Anda berbeda dari situ, maka saya tidak mau mempermasalahkan itu. Yang saya mau lanjut sekarang, Anda tadi mengatakan Perjanjian Baru itu mengutip tokoh-tokoh kami, begitu ya? Iya, Anda berhadapan dengan saya, Valen, ya, ya Mas Valen, ya. Ada katanya orang Batak saya dengar, tapi logat Anda seperti logat orang Jawa, ya. Jadi gini, Anda itu mengatakan Perjanjian Baru merujuk, itu flashback gitu, ya, merujuk kepada tokoh-tokoh kami. Anda berhadapan dengan saya. Bagaimana kalau Anda berhadapan dengan Paulus yang adalah Jewish asli, seasli-aslinya, atau Petrus, atau Matius, atau Markus yang tulis Injil Markus, ya. Anda mengatakan, Anda mengutip, mereka akan berkata kepada Anda, Mas Valen, itu perjanjian lama, Musa, ya, Torah, ya, kitab para nabi, semuanya tanaknya orang Yahudi, itu punya kami orang Yahudi, asli Yahudi, dan Yesus sendiri yang kami percaya sebagai Mesias itu, juru selamat yang dijanjikan perjanjian lama, itu adalah orang Yahudi, begitu. Jadi Anda sulit di sini mempertahankan argumentasi Anda. Ya, Anda berhadapan dengan saya, ya boleh Anda klaim kami ya. Tapi kalau berhadapan dengan Paulus atau Petrus atau yang lainnya, maka di sini sebetulnya ada dua semacam meta narasi ya atau narasi besar yang beradu di sini sebetulnya. Narasi besar Judaism yang digawangi oleh orang-orang yang memang sejak zaman Yesus tidak percaya kepada Yesus ya, bahkan menyalibkan Yesus, dengan narasi orang-orang orang-orang Jewish yang lain, orang Yahudi yang lain yang percaya kepada Yesus, satu kelompok besar juga para rasul, lalu kemudian gereja. Nah, ini saling beradu sekarang. Itu seharusnya. Maka menurut saya Anda tidak bisa kalau berhadapan dengan orang Kristen seolah-olah mereka lepas dari Paulus, Petrus yang adalah Jewish asli, lalu mengatakan PB itu mengambil dari tokoh-tokoh kami. Ya, Anda tanggapi ini coba. Ya, oke. Masuk akal juga ya argumentasi Anda, Pak MJM. Masalahnya begini, saya kasih satu analogi, Pak. Ketika kita di pengadilan, ada satu disclaimer. Maka disclaimer itu butuh yang namanya bukti. Gua langsung ke PB nih. Ketika Anda berbicara kepada saya, kalau Anda berhadapan dengan Pak MJM, whatever. Tapi bagaimana Anda berhadapan dengan Paulus, yang notabene orang Jewish dari suku Benyamin, memiliki warga negara dua, Israel dan Roma? Nah, saya kembali ke sumber otentiknya di PB. PB itu kan disclaimer dia. Menarasikan, penulis itu menarasikan bahwa Paulus itu adalah seorang Yahudi. Satu, dari suku Benyamin, dan dia berguru kepada Ramban Gamaliel. Nah, saya mencari gitu. Benar nggak sih yang di disclaimer sama New Testament ini? Ketika saya flashback ke historical di eranya Bait Suci kedua ya, mulai dari Tanah Imis naik segala macam, gua cari itu tokoh sentral itu, Paulus yang notabene seorang suku Benyamin. Di dalam budaya Jewish tidak lepas dengan yang namanya silsilah. Itu pertama, Pak.
jika Paulus di disclaimer di dalam PB adalah seorang Jewish, maka timbul satu perspektif sebagai orang-orang Judaism. Saya bedakan Pak, Jewish itu suaranya hilang. Suaranya hilang, Mas Valen. Sering mental itu tadi. Dia dari suku Benyamin, maka praktisi Judaism patut mempertanyakan. Yang tadi suaranya hilang, suaranya hilang itu beberapa. Yang mana? Yang tadi. Saya ulangi lagi. Iya, tadi mental, ada mental. Jadi kalau berbicara tentang Jewish Yehudi itu etnis, Pak, yang terdiri dari berbagai kalangan, kan gitu. Ada Jewish yang Muslim, ada Jewish yang Kristen, ada Jewish yang Judaism. Nah, ini harus dibedakan dulu biar nggak pukul rata, Pak, biar nyambung. Nah, kalau kita berbicara terkait tokoh sentral di PB, salah satunya seorang leader untuk bangsa Goyim, yaitu Paulus yang diklaim sebagai seorang Jewish dari suku Benyamin, maka di dalam kultur budaya Jewish itu tidak lepas dari yang namanya silsilah. Dan kita tahu bahwa Paulus itu tokoh besar di dalam PB, menyebarkan Injil untuk bangsa Goyim. Dan kalau saya tanya, benarkah Paulus itu seorang Jewish, hanya cuma sekedar dia di disclaimer di PB? Kita tanya, siapa nama orang tua Paulus? Silsilah Paulus yang jelas seperti apa? Pernahkah Paulus itu berguru kepada Gamaliel? Sementara Gamaliel itu mulai dari Gamaliel pertama, tidak ada satupun murid dari Rabban Gamaliel yang namanya Saul. Paulus itu kan punya 3 nama, Pak. Nama Latin, satunya nama apa itu? Nama Greek. Nama dia namanya Saul. Dan silsilah ini PB disclaimer di situ. Kecuali PB disclaimer tokoh misalnya gini, Yesus tokoh sentral di Yesus. Dan secara sisi historis loh. Tetapi kalau dari sisi historis muncul satu klaim selain daripada PB, dari sejarah kami nggak bisa percaya gitu loh. Nah kayak gitu Pak. Beliau mental itu, Bro Valen. Oh, udah balik. Oh, mungkin koneksinya. Kalau saya internetnya ini. Iya, bagus Pak MYM. Ya, baik. Anda bicara. Putus lagi. Enggak kedengaran ya? Putus, Pak. Iya, ada. Ada jelas. Tapi udah ada. Enggak, udah jelas saya Pak MYM. Enggak tahu, mungkin masalah internet. Kalau saya bagus kok. Udah bagus Pak. Udah tadi bagus putus ya. Sedikit. Udah lanjut ya, Pak. Ya, jadi gini. Tadi bicara Paulus ya. Jadi berdasarkan catatan di dalam Perjanjian Baru, klaim bahwa dia adalah orang Yahudi ya. Dia adalah seorang Yahudi. Dan sebetulnya gini ya. Yang menulis Perjanjian Baru itu kan bukan hanya Paulus ya. Ini saya memberikan argumentasinya, entah saudara Valen ini mau terima apa enggak, itu saya kira masalah lain ya. Tapi Paulus membuat klaim, dan Perjanjian Baru ini memang ada banyak tulisan Paulus, tetapi bukan hanya Paulus saja.
Ini adalah satu unity daripada tulisan-tulisan para rasul dan orang-orang lain yang berada di bawah bimbingan para rasul. Ya, di sana ada Lukas, ada Markus, ada Rasul Matius, ada Yakobus, saudara Yesus. Ya, saudara Yesus dari apa namanya itu beda itu ya, karena kami percaya Yesus tidak berbapa. Ya, jadi ada Yudas juga saudara Yesus. Ya, lalu yang lain-lain kan begitu. Nah, kalau Paulus ini ngaku-ngaku Yahudi, ya ngaku-ngaku Yahudi ternyata bukan Yahudi atau membuat klaim palsu, tentu sebetulnya kalau integritas Petrus bagus, integritas Matius bagus, integritas Yohanes bagus, integritas Yakobus, Yudas dan yang lainnya itu bagus, ya tentu tak akan mengizinkan seorang penipu seperti Paulus yang ngaku-ngaku Yahudi masuk ke golongan para rasul lalu ikut menulis, juga pernah pelayanan bersama-sama para rasul di Yerusalem dengan Petrus dan lain sebagainya begitu ya. Jadi rasanya itu sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang tidak masuk akal kalau dikatakan Paulus membuat klaim palsu lalu diterima begitu saja oleh rasul-rasul yang lain, kecuali anggapannya adalah atau asumsinya adalah bahwa Petrus rusak, Matius rusak, itu disintegritas, ada yang lainnya disintegritas begitu. Nah, sehingga bagi saya no problem Paulus dikatakan tidak diragukan keyahudiannya atau tidak jelas silsilahnya, tapi yang jelas PB itu tidak mempermasalahkan itu. Dan itu cukup ya, kesaksian daripada Alkitab yang mengatakan para rasul langsung menerima Paulus sebagai bagian dari mereka, tidak mempertanyakan keyahudiannya, itu sudah cukup, sumber yang cukup. Nah, itu mengenai Paulus ya. Tetapi kan bukan hanya Paulus. Oke lah, Anda meragukan Paulus ya. Tapi Petrus, ada Lukas, ada penulis-penulis Alkitab yang lain, yang notabene semuanya itu orang Yahudi. Maaf saja tidak ada orang Arab di dalamnya. Tidak ada orang Yunani atau tidak ada orang Romawi di dalamnya. Ya, itu semua Yahudi semua. Yahudi semua. Sehingga bagi saya memang ini adalah satu pertempuran narasi antara Judaism dan Kristen yang sama-sama Jewish, sama-sama Yahudi. Seperti itu. Sehingga kalau Mas Valen yang mengatakan diambil dari kitab kami, oh nanti dulu, kalau Anda berhadapan langsung dengan misalnya dulu Matius atau Yohanes, siapa bilang itu kitab hanya kamu ya? Itu kitab kami, Musa punya kami, karena kami orang Yahudi. Dan bagi kami, Taurat Perjanjian Lama atau Tanak Perjanjian Lama itu mempunyai kesinambungan dengan Yesus Kristus yang bagi kami dinubuatkan. Begitu. Jadi sebetulnya 50-50 di sini. Ya, 50-50. Judaism mengklaim Tanak sama besar peluangnya dengan Christianity melalui para rasul yang adalah Jewish itu mengklaim Tanak. Nah ini ya terserah Mas Valen mau terima atau tidak. Yang jelas ini logis. Yang saya sampaikan ini sesuatu logik. Ya, sesuatu yang memang logikanya seperti itu. Sama-sama Yahudi. Seperti itu ya. Ya itu saja ya. Mungkin kalau ada isu lain ya, saya kira sebetulnya yang menjadi isu adalah apa? Cara orang membaca dan menginterpretasi Perjanjian Baru. Nah ini yang menjadi problem ya, seperti itu. Sehingga ketika saya mengatakan Trinitas itu ajaran Alkitab, bahkan itu dari tanaknya orang Yahudi saja itu sudah memberikan penjelasan-penjelasan yang memang Allah itu mempunyai pribadi yang jamak. Ya, itu ada banyak bagian kan seperti itu. Tetapi yang menjadi problem adalah presuposisi. Christianity, Islam, Judaism itu kan berbeda. Waktu Valen berangkat dari presuposisi bahwa Allah itu pribadi hanya satu saja mutlak, sama seperti Islam mengklaim demikian. Nanti mendekati Perjanjian Baru, mendekati Tanak, waktu dibaca, waktu diinterpretasi, pasti disetir oleh presuposisi ini. Di situ letaknya Mas Valen. Dan kekristenan ketika membaca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu disetir oleh presuposisi Trinitarian itu.
Maka yang menjadi pertempuran kita sebetulnya ini, ya, bukan masalah. Betul, saya dengar tadi sedikit dari awal Mas Valen bilang debat ayat-ayat. Saya paling tidak suka adu ayat gitu ya. Yang menjadi pertempuran kita sebetulnya adalah apa? Apakah presupposisi monoteisme mutlak, satu pribadi mutlak itu yang Anda pegang, ataukah presupposisi trinitarian bahwa Allah itu satu, di dalam yang satu itu ada keragaman pribadi. Nah, mana yang intelligible, mana yang rasional? Satu mutlak atau satu ada keragaman. Kalau kami unity and diversity, dan seluruh dunia ini menggambarkan prinsip unity and diversity. Seperti itu. Ya, prinsip kesatuan keberagaman. Dimanapun itu selalu seperti itu. Nah, bagaimana, menurut saya sih sebetulnya bukan masalah termasuk histori, ya, sejarah itu penting untuk kita melihat kembali bagaimana pemikiran-pemikiran sebelumnya, bagaimana satu doktrin dibentuk, satu worldview dibentuk, itu penting bagi saya. Tetapi yang lebih penting lagi bagi saya, bagaimana Anda mempertahankan secara rasional kepercayaan bahwa Allah hanya satu saja, secara pribadi dan mutlak. Seperti itu. Dan tidak ada prinsip unity and diversity. Di sini sebetulnya letak pertempuran kita. Nah, sama sebelum saya kasih kembali ke Mas Valen ya. Sama apologet Muslim ini, saya mencoba mengangkat perdebatan ke level ini. Tidak ada satupun yang mengikuti Nandar, Zuma, semua tidak. Semua kembali-kembali itu debat ayat. Lah, tafsiran dia jelas beda lah. Dia disetir oleh presupposisi Islam dia. Bedalah dengan saya yang disetir oleh presupposisi Kristen saya. Nah, saya mau angkat ke level yang lebih tinggi, ke level filosofis tidak bisa, tidak mampu, tidak ngangkat. Ya, saya coba mau dengar Mas Valen. Menurut saya yang Anda perlu tunjukkan sekarang rasionalitas di balik monoteisme Anda itu, ya, yang saya kira tidak ada prinsip unity and diversity-nya, kesatuan dan keragamannya. Ya, saya serahkan. Bro Valen, sebelum saya boleh ini dikit Pak. Boleh Pak Felix. Boleh. Silakan Pak Felix. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya sangat menarik ya hadirnya Pak MYM ini kan antara lain memberikan beberapa tema yang sangat menarik, asik untuk didiskusikan. Tertarik sebetulnya dengan presuposisi karena memang kita semua ini kan namanya untuk meneladani sesuatu pasti ada presuposisi atau pemikiran sebelumnya ya. Untuk kita mempersepsi objek daripada pembicaraan kita. Akan tetapi sebelum ini saya katakan bahwa ini sangat menarik karena apa? Sebagaimana tadi dikatakan sendiri oleh Bro Valen bahwa Arius kan tidak menggunakan ayat Alkitab, tetapi dia katakan bahwa satu ketika itu anak Allah itu pernah tidak ada. Artinya bahwa ini hal-hal yang sifatnya logis, oleh sebab itu saya sangat setuju sekali bahwa kalau kita berbicara tentang Trinitas, memang yang kita kemukakan itu bagaimana kemampuan analisis logis kita. Ya, seperti itu. Tentunya kita tidak mengabaikan ayat-ayat Alkitab. Akan tetapi itu merupakan rujukan ya. Debatable apakah itu memang sesuatu yang sejak awal secara eksplisit itu menjadi sebuah rujukan atau tidak. Akan tetapi ini kan kembali lagi harus menggunakan analisis logis dan kita memang harus pendekatan filosofis paling tidak ya seperti itu. Saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh Pak MYM apabila saudara-saudara kita mungkin enggan ke sana ya, enggan ke sana. Tidak kalau kembali kepada historis perkembangan dogma Kristen itu sendiri secara khusus Trinitas dan lebih khusus lagi aspek kristologikal memang harus demikian. Memang tapi kembali ada satu hal yang sebetulnya perlu dijelaskan ya. Itu mengenai Paulus. Pak MYM mohon maaf yang tadi ini tema akan dilanjutkan, tetapi saya mau minta pendapat Bapak berdua, ya Bro Valen sama Pak MYM. Kalau memang Paulus itu dikatakan bahwa dia itu bukan murid Gamaliel, sebab saudara-saudara kita juga kan meragukan itu. Sebenarnya kalau menurut saya satu-satunya data historis yang kredibel artinya punya kekuatan historikal merujuk kepada Paulus itu Alkitab ya. Kisah para rasul dan surat-suratnya.
Oke, tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau memang dikatakan bahwa dia bukan murid Gamaliel, apa sebabnya? Maksud saya minta ini penjelasan dari sisi tradisi budaya Yudaism. Mengapa sampai seorang Paulus itu bisa ya dikatakan bahwa dia tidak lagi ya, karena Gamaliel ini kan seorang anggota Sanhedrin. Nah, mengapa dia tercoret dari situ? Jadi maksud saya jawabannya itu menggunakan pendekatan Yudaism, ya historikalnya itu. Kira-kira itu mengapa? Karena ada rabi-rabi juga tuh kan yang bisa saja tercoret sekalipun tidak secara administratif. Mungkin namanya tetap, tetapi kan dia tidak dianggap lagi seorang Yahudi, bahkan seorang rabi apabila melakukan pelanggaran. Nah, ini yang saya minta penjelasan dari Bapak berdua, kira-kira gimana? Kemudian kita kembali kepada topik menarik yang tadi. Terima kasih dari saya seperti itu, Bro Valen. Silakan Pak MYM. Sebelum saya serahkan kepada Mas Valen, gini, saya sedikit aja. Kalau ya, topik yang tadi saya kira, kalau topik yang tadi saya kira yang masalah rasionalitas di balik monoteisme mutlak sama Trinitarian itu mungkin waktu khusus lain, mungkin terlalu panjang nanti itu. Jadi mungkin lanjutkan saja yang Paulus ini, setelah itu mungkin juga saya tidak ada banyak waktu ini ya. Coba dicari menarik itu tadi. Menarik sekali itu Pak MYM. Ya, kalau Anda mau, kalau ini Pak siapa? Pak Felix ya? Iya, saya juga Trinitarian Pak. Kalau Pak Felix mau jadi moderator tapi harus netral ya, Anda boleh dukung saya dong ya, harus netral di tengah ya. Kalau mau jadi moderator, kalau mau jadi moderator, ya saya silakan cari waktu yang baik sekali dulu biar kita sama-sama longgar ya untuk diskusi dengan Mas Valen. Tidak masalah itu, Boleh. Ya. Kalau dibolehkan oleh Pak berdua. Oke. Kalau yang masalah Paulus ini saya akan jawab lagi satu kali, nanti setelah itu saya keluar, mungkin Mas Valen dulu, silakan. Ya, silakan Mas Valen. Jadi saya menanggapi, ya thank you Pak MBM ya. Jadi membahas Trinitas ya. Jadi kalau saya flashback nih ya, saya nggak ke Trinitas dulu ya. Terkait masalah Pak MYM tadi bernarasi ya. Saya juga punya hak seharusnya kan gitu. Karena saya bagian dari praktisi Judaism. Jadi saya berhak untuk meluruskan. Nah kayak gitu. Terlepas dari ranah iman itu free will kan gitu. Free will masing-masing kan gitu. Nah ketika dari praktisi Kristen menarasikan bahwa para nabi kami, terus Pak MYM menarasikan bahwa Trinitas itu ada di dalam Alkitab, dalam tanda kutip ranah iman ya. Nggak ada masalah bagi saya. Tetapi kalau itu menjadi satu fundamental di dalam iman Kristen, maka kami berhak untuk mengkanter gitu. Itu pertama. Dan ketika ada satu narasi bahwa di dalam Alkitab, kita tahu Alkitab itu kan tokoh-tokohnya banyak dari Jewish Scripture, dari Torah, Nevim, dan Ketuvim. Ketika gua flashback ke PB, kalau saya bernarasi, memberikan satu perspektif yang keluar dari point of view saya, tokoh sentral yang bernama Yesus yang ada di dalam New Testament, pernah nggak dia mengkutip satu aja di dalam Torah? Pasti ada. Dia mengkutip satu di dalam Torah. Terus apakah Yesus juga mengkutip narasi di dalam Nevim? Ada. Saya tidak menyalahkan orang Kristen memakai Jewish Scripture. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengkutip narasi yang ada di dalam Torah, Nevim, dan juga Ketuvim. Nah, oleh sebab itu, umat Kristen memang memakai gitu tokoh-tokoh kami, tapi bukan berarti kami harus diem aja gitu loh Pak MYM. Ngerti kan sampai di sini? Iya. Tidak apa-apa, Anda punya hak, saya bilang. Anda punya hak, ya. Jadi kami wajib untuk mengkanter itu semua. Dan terus kembali ke narasi Trinitas. Kalau memang Trinitas itu sudah diajarkan di Alkitab, maka timbul lagi premis saya gitu. Mulai dari eranya Adam sampai ke era para nabi bangsa Israel yang terakhir, terlepas dari PB, Ezra Nehemia, tidak ada satupun yang mengajarkan secara spesifik dogma fundamental itu. Nggak ada. Adam, di era Adam, yang paling viral pada waktu itu terkait masalah membahas pohon, buah pengertian yang baik dan yang jahat. Dari eranya Adam sampai terus. Abraham tidak pernah membahas Trinitas. Mose Rabbeinu tidak pernah membahas Trinitas.
para nabi tidak pernah membahas Trinitas. Bahkan kalau saya melangkah masuk di dalam PB, Yesus sendiri mengajarkan sesuai dengan pengajaran dia yang berbasiskan Torah, karena Yesus sendiri seorang rabi. Di dalam Markus 12 ayat 29, Yesus itu orang Jewish. Ketika dia ditanya, mitzvot mana yang paling utama? Yesus menjawab. Dia mengkutip narasi yang ada di dalam Torah. Fayaan utu Yesua harisona lechol hamitzvot sema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tidak pernah di situ Yesus menyebut Trinity atau dalam bahasa Ibrani Hasilus. Tidak pernah, itu satu. Terus kalau kita ngelihat leader untuk bangsa Goyim yaitu Paulus, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 di sana juga dikatakan dalam bahasa Ibrani kalau Paulus seorang Ibrani, seorang Jewish, Paulus berbicara dalam bahasa Jewish. Di sana dikatakan Echad juga. Hu aviat, jelas. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nggak ada yang lain. Bahkan di dalam teologi keselamatan yang Yesus ajarkan, soteriologinya Yesus, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, the only true God. Itu cukup jelas gitu loh. Terus dari mana Trinitas ini berangkat? Pasti secara sisi historikal, acuan kita, perspektif kita mengarah ke Bapa Gereja yang bernama Tertullian. Sebelum Trinitas itu kan ada Pak, dogetisme, monarki modalisme, patripasianisme modalis, terus berkembang di eranya Tertullian yang dikenal sebagai Trias kan gitu. Lalu kita flashback di eranya Arius. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada ayatnya itu. Tetapi frasa ini membuat gereja-gereja di Alexandria menjadi gempar kan gitu. Akhirnya wujudlah namanya konsili, Dewan Oikumene muncul, gayung bersambut ada kaisar, dibentuklah konsili Nisea 325. Berawal membahas tentang siapa itu Yesus, di akhir abad keempat, rumusan Trinitas yang diajarkan Tertullian kalah dengan rumusan dengan rumusan Trinitas dari Athanasius yang udah dikodifikasi di dalam Symbolum Athanasium sampai akhir abad keempat. Dan di eranya Saint Augustinus, Trinitas menjadi satu misteri. Dan kalau kita berangkat lagi di eranya Aquinas, ada teologi Zuma namanya, dan itu banyak membahas terkait masalah filsafat. Trinitas bukan lagi misteri. Nah, kita harus merujuk yang mana? Kenapa? Karena banyak sekali Pak MYM, ya, mohon maaf nih ya. Banyak para apologet itu yang mengibarkan bendera gadungan, dia tidak sesuai dengan Trinitas mana yang diajarkan. Apakah dia memakai Trinitasnya Tertullian, apakah memakai Athanasius yang udah selaras dengan si itu tadi, yang terakhir sampai ke Aquinas, ke Saint Augustinus yang misteri, habis itu dari Saint Augustinus ke Aquinas, yang sangat syarat dengan yang namanya filsafat. Karena banyak Pak, orang itu ngajarin Trinitas tidak sesuai dengan sisi historikal. Mereka langsung mainnya di ayat. Sementara di dalam Old Testament dan New Testament tidak pernah secara tertulis bahwa Tuhan atau Theos atau Kurios itu trias. Dan kalau gua merujuk di dalam PB, ayatnya ada, tapi itu juga bermasalah. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu basicnya Johanin koma gitu. Dan itu nggak bisa dipakai acuan ketika kita berdialog. Tetapi kalau dipakai di dalam ranah iman, karena ayat tersebut itu untuk memperkuat dogma Trinitas, nggak ada masalah. Sama halnya dengan Matius 28 ayat 19. Ayat itu perlu dipertanyakan terkait dengan baptisan yang rumusannya mengandung Trinitas menurut perspektif Kristen. Nah, ayat itu juga harus dipertanyakan, kan gitu. Dan sementara kalau saya mempelajari Trinitas, mulai dari magisterium pemilik ya, dari tradisi suci, bahkan dari KGK, di dalam KGK nomor 200, menyatakan bahwa Allah itu Echad. Tetapi di dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik 234, Trinitas itu misteri. Nah, mana yang mau dipakai gitu loh. Sementara kalau saya berdialog dengan 10 orang Trinitas, maka saya akan menjawabkan 10 macam Trinitas yang berbeda. Bahkan ketika saya melihat narasinya Pak Verbum Veritatis, itu berbeda dengan
narasi yang dibuat oleh dokter siapa itu yang mau berdebat dengan Pak Verbum, Suentolio, itu juga berbeda, Pak. Nah, ini trinitas mana yang harus dipakai sebenarnya? Nah, itu. Oke, terima kasih Pak WMJM. Ya, saya tanggapi ya. Ya, halo. Kok suaranya hilang ya? Boleh. Lanjut Pak WMJM. Oh, ya, baik. Nah, mungkin saya mulai dari yang terakhir. Ada singgung Suentolio sama Pak Deki ya. Kalau Suentolio memang kan tidak mewakili Trinitas itu, kacau itu Trinitasnya. Jadi Suentolio tidak mewakili entah Anda sebut dari Tertullianus, Athanasius, Agustinus, Aquinas itu tokoh gereja abad pertengahan ataupun para reformator itu tidak mewakili mana-mana itu. Itu memang kacau pemahamannya. Tapi kalau Pak Deki jelas itu Tritunggal Barat ya. Tritunggal Barat itu semacam perikoresis ya. Nah begini, mengenai ini saya tanggapi lalu nanti saya akan kembali kepada tawaran saya tadi untuk kalau mau diskusi atau dialog atau debat ya masalah rasional atau tidak rasional itu lebih penting bagi saya. Nah yang pertama begini. Dari aspek historis, ya itu doktrin Trinitas, secara ringkas saya bisa katakan begini, memang yang pertama kali membuat rumusannya, tetapi orang Kristen manapun tidak percaya kalau itu ciptaan Tertullianus, tidak. Tapi rumusannya sebagai Trinitas atau Trinity, itu memang Tertullianus, tetapi memang ada yang masih kurang dalam rumusannya, dan saya tidak ada waktu untuk menjelaskan secara panjang lebar di sini. Yang jelas dalam rumusan Trinitas daripada Tertullianus ya satu substansi 3 person ya begitu. Itu ada kelemahan dalam pengertian masih ada atau mengindikasikan subordinasi anak dan Roh Kudus kepada Bapa. Ya, seperti itu. Jadi ada semacam itu. Misalnya cara Tertullianus menjelaskan firman itu ada pada Bapa, begitu ya. Tapi firman itu mulai eksistensinya sendiri setelah Bapa berfirman. Ini agak bermasalah ini. Tapi saya tidak mau menjelaskan ini karena bukan itu ya. Saya hanya mau membicarakan aspek historisnya saja. Itu Tertullianus. Tetapi ini sudah memulai ke arah yang memang sudah benar ya. Nanti di dalam rumusan kemudian katakanlah seperti Athanasius yang bertahun-tahun itu berpolemik dengan Arius ya. Itu kemudian ada rumusan homoousios ya. Homoousios dalam pengertian memang benar-benar Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu sehakikat. Ya, sehakikat berarti memang tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak melibatkan subordinasi apapun. Kalau subordinasi kan ketundukan dari pihak yang lebih rendah. Ya, tapi walaupun dikatakan anak itu tunduk kepada Bapa, tapi itu tidak melibatkan subordinasi dalam pengertian dia lebih rendah. Tapi hanya logical order. Karena Bapa selalu yang pertama, anak selalu yang kedua, Roh Kudus selalu yang ketiga. Cuma bicara logical order semacam itu. Jadi tidak berbicara subordinasi dalam pengertian anak lebih kecil. Nah, subordinasi yang anak lebih kecil, Roh Kudus lebih kecil itu, atau secara khusus anak lebih kecil itu, itulah nanti yang menjadi topik daripada Arius, itu yang dilawan oleh gereja. Begitu. Jadi homoousios itu satu substansi, satu hakikat. Nah, waktu itu Arius ya dalam polemik itu sampai Kaisar Konstantin itu mengundang untuk diadakan sidang karena dia berpikir kalau sampai Kristen, karena Kristen sudah besar sekali ya, kalau sampai terjadi perpecahan ini bahaya untuk kekaisarannya, maka dia mengundang satu sidang itu di Konsili Nikea begitu ya. Jadi golongan Arius itu mengatakan homoiousios ya, homoi itu serupa, mirip tapi tidak sama dan lebih rendah kalau anak ya daripada Bapa. Nah, sejak Athanasius itu sebetulnya Konsili Nikea, kemudian nanti Konstantinopel itu sudah tidak ada perdebatan sih sebetulnya yang berarti dalam link atau kalangan Trinitarian.
circle Trinitarian, tidak ada lagi ya. Yang melawan itu seperti modalism ya, atau subordinasi seperti golongan Arius dan lain sebagainya, itu sudah dianggap bidat, sesat itu. Nah, waktu zaman Agustinus, memang Agustinus lebih banyak kalau pemikirannya secara logik, secara filosofis itu dipengaruhi oleh Platonik ya, filsafat Plato yang lebih tertarik kepada metafisika ya. Sedangkan muridnya Plato itu Aristoteles lebih tertarik kepada hal-hal fisika. Maka ilmu biologi, matematika dan lain sebagainya itu sangat berkembang di tangan Aristoteles. Tapi kalau metafisika itu Plato. Sehingga memang dalam konsep Agustinus itu, kalau dikatakan tadi itu menekankan misterinya ala Trinitas, itu benar, tetapi tidak berarti bahwa Trinitas tidak dapat dipahami sama sekali. Itu salah kalau mengatakan Agustinus berkata Trinitas nggak dipahami sama sekali. Lalu dia mengajarkan apa? Lalu dia berharap kepada murid-murid yang Agustinus ajar untuk paham apa kalau sama sekali misteri dan tidak ada kemungkinan untuk memahami ya. Jadi yang coba ditekankan Agustinus adalah memang ada aspek misterinya, karena yang tidak terbatas tidak mungkin dipahami oleh yang terbatas ini dengan cara yang komprehensif dan tuntas. Nah, tesis semacam ini diterima oleh semua orang Kristen. Trinitas itu memang misterius, tapi sekaligus apa yang diwahyukan, apa yang diajarkan, sejauh kita paham, itulah yang kita ajarkan. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya Agustinus dengan Aquinas yang Anda sebut tadi itu sebetulnya bukan perbedaan fundamental. Kalau Thomas Aquinas memang dia lebih dipengaruhi cara berpikir filosofis dan logikanya itu dari filsafat Aristotelian. Sama dengan itu filsuf-filsuf Arab itu Ibn Rushd ya, kemudian Ibn Sina yang juga menemukan tulisan-tulisan Aristoteles di Arab ketika Alexander Agung itu menaklukkan Arab, lalu tulisan yang sudah lama terpendam itu dibuka kembali, lalu mereka mengetahui Aristoteles. Lalu baru kemudian di Barat muncul minat terhadap Aristoteles setelah filsuf Arab ini menemukan tulisan-tulisan Aristoteles, dan muncul tokoh-tokoh yang sangat-sangat Aristotelian di Barat, termasuk Thomas Aquinas. Sehingga memang penjelasan Aquinas itu memang mengutamakan sifat rasional dan logis semacam itu. Tetapi itu pun tidak berarti bahwa Aquinas itu dia itu tidak mengatakan bahwa Tritunggal itu misteri ya, atau dia menyangkal bahwa Tritunggal itu ada aspek misterinya. Tidak juga. Sampai kepada reformator semua sama. Bahwa Tritunggal dalam satu sisi misteri karena itu mengenai Allah yang tidak terbatas, tapi di sisi lain sebagaimana Alkitab wahyukan dan sebagaimana kita mampu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memahami, itu bisa dipahami. Jadi ada aspek komprehensibilitasnya, aspek dapat dipahaminya, atau aspek keterpahamannya, lalu ada aspek inkomprehensibilitas. Ada aspek ketidakterpahamannya. Itu adalah imannya orang Kristen. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, Anda tadi singgung, kalau saya berdebat dengan 10 orang Trinitarian, itu beda-beda. Nah, Anda juga sudah singgung tadi kan, banyak yang abal-abal. Ada yang hanya belajar di Google. Ada yang hanya dengar dari satu pendeta, oh Trinitas gini, lalu dia belajar Alkitab sendiri-sendiri, kutip ayat sendiri-sendiri, kadang-kadang juga mungkin ayat yang nggak relevan dipaksa-paksa. Lah muncullah nanti penjelasan Trinitas yang berbeda-beda. Maaf saja, saya sendiri memang ya melihat banyak itu apologetik Kristen abal-abal itu tidak ngerti iman Kristen, tidak ngerti rumusan Trinitas, tidak ngerti basis teks Alkitab mengenai Trinitas, lalu aspek historis apa, bagaimana dibentuk doktrin itu, tapi hanya belajar dari YouTube, dari Facebook. Nah, maka Anda nanti kalau berhadapan dengan mereka ya beda-beda lah penjelasannya. Kadang ada orang ngaku Trinitarian, ternyata penjelasannya itu adalah oneness Pentecostalism, penjelasannya modalism. Ya, ada seperti itu. Jadi, kalau dari aspek yang benar-benar Trinitarian, saya kira nggak ada perbedaan fundamental. Bahkan Timur dan Barat pun itu hanya masalah
Dua aspek saya kira. Yang pertama, kalau Timur berkata, penekanan akan kesatuannya itu pada Bapa. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus satu hakikat. Homoousios sama, satu hakikat. Sederajat. Equal in power and glory. Tapi kalau bicara masalah penekanan kesatuannya di mana? Pada Bapa. Karena Bapa yang pertama, baru Anak, baru Roh Kudus. Nah itu kalau Timur. Sehingga Timur memang ini kurang perikoresis. Tidak perikoresis. Nah kalau Barat memang menjelaskan equal in power and glory itu tadi. Walaupun Bapa, Anak, walaupun Bapa yang pertama, kemudian Anak, kemudian Roh Kudus. Tetapi ketiganya itu saling memenuhi, saling mendiami satu dengan yang lainnya secara sempurna, secara utuh. Begitu. Ya, maka penekanan akan kesatuannya bukan pada pribadi Bapa, tetapi pada substansi atau hakikatnya. Bagi saya ini bukan perbedaan fundamental. Dua-duanya sama-sama percaya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus sehakikat. Percaya bahwa ada tiga pribadi yang berbeda di dalam Allah yang satu hakikat itu. Jadi bukan perbedaan fundamental. Nah, yang kedua, yang sering jadi perdebatan Timur Barat, masalah Roh Kudus. Apakah keluar dari Bapa atau dari Anak? Apakah keluar dari Bapa saja atau dari Bapa dan Anak? Nah, ini biasanya disebut dengan istilah filioque ya. Doktrin tentang filioque ini memang menjadi perdebatan ya. Nah, apakah itu juga sangat-sangat prinsip? Bagi saya juga enggak. Sehingga bagi saya kalau Anda mendengarkan penjelasan Tritunggal dari Timur, versi Timur atau Barat, saya kira sama-sama bagi saya itu biblikal, alkitabiah, dan itu memang sesuai dengan iman Kristen. Jadi tidak benar kalau dikatakan bertemu dan 10 orang Kristen, ada 10 macam versi Tritunggal. Mungkin yang Anda dapati itu adalah apologet, abal-abal yang belajar di YouTube, belajar di Facebook, hanya Google, tidak pernah meneliti dan sungguh-sungguh begitu ya. Nah, terakhir sekali sekarang, Anda tadi belum menjawab tentang Paulus ya, mungkin Anda harus jawab itu nanti. Terakhir sekali sekarang gini, mengenai yang itu yang saya usulkan tadi. Kalau Anda mengatakan Trinitas itu tidak diajarkan dalam Tanak ya, bahkan mungkin Anda mengatakan Perjanjian Baru pun tidak mengajarkan itu nanti kan kita jadinya debat ayat. Kita pasti buka-buka ayat teks. Saya menjelaskan istilah ekhat, nanti Anda pasti bantah itu dan dengan presuposisi monoteisme mutlak Anda kan, Mas Valen. Saya menjelaskan perbedaan istilah ekhat. Enggak, Pak. Enggak, saya enggak pakai ayat di situ. Nah, sebentar dulu. Ya, lanjut. Ya, walaupun tidak pakai ayat, walaupun tidak pakai ayat kan buka-buka teks begitu. Nah, yang saya maksud ini mari kita angkat ke level yang ya lebih filosofis. Ini yang menjadi tantangan saya kepada apologet Islam sebetulnya. Tapi satu pun sampai sekarang nggak ada yang mau debat seperti itu. Nah, jadi asumsinya gini Mas Valen. Anggap saja kepercayaan Mas Valen itu benar ya, menurut Mas Valen, dan saya harus akui itu bahwa itu menurut Mas Valen benar. Dan juga kepercayaan saya terhadap Trinitas yang bagi saya dibuktikan dengan Tanak dengan Old dan New Testament itu sebagai sesuatu yang diasumsikan benar bagi Kristen dan Mas Valen terima saja. Lalu yang menjadi bidang pertempuran kita adalah apa? Seberapa rasional sih konsep monoteisme mutlak itu? Jadi kita tidak buka-buka ayat lagi. Saya buka ayat, Anda bantah nanti. Anda buka ayat juga saya bantah. Ya, seberapa rasional sih sebetulnya monoteisme mutlak itu? Bagaimana prinsip relasi? Logik di balik itu bagaimana? Ya, kalau prinsip Trinitas yang katanya prinsipnya itu unity and diversity itu bagaimana? Logiknya bagaimana? Nah, di situ baru saya kira betul-betul level debatnya, level argumentasinya sudah betul-betul tingkat tinggi. Nah, orang yang tidak biasa mendengar seperti itu ya mungkin sudah nggak bisa mengikuti. Ya, itu yang saya tawarkan kalau mau ya untuk selanjutnya. Ya, saya kira itu saja dari saya. Saya kira itu saja dari saya. Mengenai Paulus ya. Mengenai Paulus tadi ya. Gimana? Saya kira saya sudah menjawab tadi pertanyaan Pak Felix. Mengenai Paulus sudah saya jawab tadi. Jadi intinya gini saya kalau Paulus itu. Tidak ada
pertentangan dari rasul-rasul lain di dalam Perjanjian Baru, karena yang Perjanjian Baru ini tidak hanya ditulis oleh Paulus, ada macam-macam, ada banyak orang di dalamnya, ada Petrus, Lukas, ya, Matius, Yohanes dan lain sebagainya, sehingga mereka diam-diam aja terima Paulus. Paulus mengaku murid Gamaliel, Paulus mengaku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin, sangat keras menjalankan Taurat Yahudi, dan juga adalah orang Farisi. Mereka terima saja. Nah, berarti menurut saya tidak ada pertentangan apa-apa. Jadi saya percaya saja apa yang dikatakan Paulus. Begitu. Ya, kalau saya mau bergerak dari presupposisi Kristen saya percaya Alkitab Perjanjian Baru adalah firman Allah. Kalau itu firman Allah, tidak mungkin melibatkan penipuan atau kebohongan di dalamnya. Ya, saya kira itu saja. Ya, Pak MYM, artinya kalau saya kan tadi begini, saya kan melihat Perjanjian Baru itu dalam hal ini saya objektif ya, mengambil cara objektif, saya lihat sebagai data historis. Dan sampai saat ini menurut saya yang kredibel ya untuk menyajikan tentang Paulus, siapa Paulus, bagaimana dia itu, saya tetap melihat Perjanjian Baru sebagai data utama. Akan tetapi kita pun harus tanggap juga ya terhadap pertanyaan saudara-saudara kita dari seberang, dalam hal ini Muslim. Mereka kan ada mengatakan bahwa Paulus sebetulnya kan bukan murid Gamaliel. Maka tadi pertanyaan saya, bagaimana menjawab ini dari sudut pandang ya historical, sudut pandang Yudaism maksudnya, dengan catatan bahwa ada rabi-rabi yang katakanlah melanggar ya. Bung Valen juga sudah sering katakan itu. Ada rabi yang melanggar ya. Taurat itu sendiri dia kan tidak dianggap lagi sebagai Yahudi. Ya oleh sebab itu, misalnya saya menjawab ya pertanyaan mereka, saya katakan begini. Kalau dilihat dari perspektif Yudaism, itu ketika Paulus ya, itu dikatakan bahwa dia kan sudah ya mempertuhankan orang lain. Ya, katakanlah dalam hal ini Yesus ya. Ini dari perspektif teman-teman. Katakanlah seperti itu. Maka otomatis dia kan harus tercoret. Ya. Dia tidak lagi diakui sebagai seorang rabi Yahudi. Itu dia bisa. Apalagi seorang anggota daripada Sanhedrin. Ini kan tidak mungkin. Tapi apakah itu secara administratif ya bisa berimbas secara administratif dia dicoret ya seperti itu, ataukah tidak dianggap saja bahwa dia itu tidak lagi Yahudi? Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya. Jadi saya minta adalah pendekatan historik dari perspektif Yudaism. Nah, seperti itu. Tapi mungkin itu sudah terjawab ya. Tidak, apa yang Anda kemukakan kan sudah menjawab itu sebetulnya. Tapi yang menjadi hal yang sangat penting bagi saya adalah ini. Pertama, kita tidak bisa berangkat dari kemungkinan-kemungkinan untuk menyimpulkan sesuatu lalu mengatakan itu mutlak valid begitu ya. Jadi sekarang misalnya mengatakan Paulus tak pernah di bawah Gamaliel begitu ya. Ya, seperti itu ya. Tapi itu perlu berdiri di atas data-data yang valid ya. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan di dalamnya. Nah, kalau sampai dikatakan misalnya, coba lihat catatan-catatan rabi-rabi Yahudi atau catatan-catatan Sanhedrin begitu ya, dihadirkan semua itu. Nama Paulus tidak ada di sana, begitu ya. Itu nama Saul atau Saulus atau Paulus ada misalnya ya. Tapi itu tidak membuktikan, itu hanya kemungkinan, tidak membuktikan bahwa itu 100% valid. Karena ada kemungkinan argumentasi Anda tadi bisa masuk. Coret bisa kan? Ya, dicoret bisa kan? Dihapus bisa kan? Karena sudah dianggap menyimpang lalu dicoret. Lah, makanya namanya tidak ada. Jadi nggak bisa membuat satu klaim itu yang betul-betul kita katakan, kita sandari 100% benar dari hal-hal yang masih bersifat kemungkinan-kemungkinan. Nah, kalau saya bicara begini, orang Islam paham enggak? Ya tentu mereka tidak paham. Saya banyak berinteraksi dengan Nandar, Suma. Saya maafkan. Kalau Valen ini, sebetulnya kalau Valen ini bagi menurut saya saya sudah bilang dulu, dia levelnya jauh di atas mereka. Ya. Cuman kemarin saya marah sama Valen ini, kenapa? Dia
masalah penyebutan YHWH itu dia marah sama saya. Nah, di situ sebetulnya bukan debat kusir saya dan Valen ini. Ya seperti sekarang ini, debat yang sangat bagus ya. Tapi ya itu kemarin ya akhirnya ya sudah tidak enak begitu interaksinya begitu ya. Ya saya kira itu saja. Saya kira itu saja Pak. Bapak sudah menjawab tadi itu Pak. Sudah menjawab itu. Iya, ya. jadi kalau saya kan masih ini karena belum ada data-data yang lebih baik ya. Sehingga bagi saya data PB saya lihat sebagai data historis. Dan itu yang sampai saat ini tidak bisa dikatakan tidak kredibel. Data itu kredibel. Itu sudah 2000-an tahun sehingga kita harus berpegang pada itu. Kecuali dalam perkembangan kemudian ada pembuktian, ada data. Makanya saya minta yang bersangkutan. Saya bilang maaf kalau Anda berkata seperti itu, Anda punya beban pembuktian. Beban pembuktian itu pada diri Anda. Anda harus mencari lalu membantah bahwa Paulus itu murid Gamaliel. Jadi saya pikir kita objektif saja sampai saat ini. Perjanjian baru masih bisa, merupakan data utama. Ya kalau menurut saya seperti itu. Itu bisa Pak, bisa. Ya sudah, saya kira saya sudah. Silakan Mas Valen. Dan sabar dulu Pak MIM. Artinya menarik sekali ya. Ini soal Trinitas itu rasional atau tidak rasional. Saya pikir yang disarankan tadi itu sangat baik ya. Sehingga diskusi, dialog ataupun perdebatan ini harus menggunakan, saya bilang itu analisis logis. Memang pendekatan Thomas Aquinas ini kan sangat Aristotelian. Akan tetapi pendekatan entis dia itu saya boleh artikan saat ini kan sangat saintifik. Oleh sebab itu data-data saintifik saat ini saya kira sangat penting juga untuk kita memahami ajaran Trinitas ini. Ya seperti itu. Jadi intinya analisis logis yang harus kita gunakan. Dan saya pikir kalau memang kedua Bapak bersedia untuk nanti ada waktu dialog, kalau memang saya harus jadi moderator ya saya bersedia. Tentunya kan sangat objektif, kita akan itu supaya bagus karena edukasi ya. Ini, baik ya dialog aja lah, enggak apa-apa, dialog nggak usah debat kusir lah gitu, dialog aja. Ya, tapi Pak ada bagus. Satu hal Pak, mohon maaf ada bagus. Ada satu hal yang selama ini saya sendiri agak terganggu begitu, bukan terganggu apa ya. Tapi narasi selama ini mengenai Trinitas itu dikatakan bukan keberapaan tetapi kebagaimanaan. Saya pikir kalau kita hanya berpegang membahas soal kebagaimanaan, inilah kalau bagi saya dalam tanda petik ancaman bisa jatuh dalam oneness ya. Tapi bisa juga terlepas dan berhamburan seperti triteos. Itulah sebabnya saya pikir soal keberapaan itu sangat penting, ya sangat penting untuk dibahas. Nah, kalaupun kita sebetulnya, itu. Sebetulnya dua-duanya Pak. Dua-duanya kebagaimanaan, maksudnya itu bicara substansi Allah, itu sifat-sifatnya bagaimana, seperti apa. Tapi kalau keberapaan itu kan bicara hipostasisnya, hipostasis Bapa, Anak, Roh Kudus ya, yang tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, juga tidak bisa dicampur aduk. Satu kesatuan dalam satu substansi hakikat yang identik dan sama. Ya, maka ini. Ya, karena itu memang merupakan konsekuensi logis dari konsekuensi logis dari ajaran Trinitas atau Tritunggal ini. Kita tidak bisa menganggap sepi soal keberapaan, artinya penjelasannya nanti bagaimana, tetapi bagaimanapun juga kita tidak bisa mengabaikan itu. Nah nanti setelah pembahasan itu kan kita harus membahas soal kebagaimanaannya, sehingga clear di situ keesaan itu yang dimaksudkan itu apa kan, kemudian tiga person atau pribadi itu bagaimana. Tapi saya pikir ini kan bukan waktu untuk dibahas, saya hanya sampaikan seperti itu, mungkin bisa ditampung untuk nanti ketika dibicarakan nanti ya dibahas gitu Pak. Bro Valen minta izin. Bro Valen minta izin. Salam Pak Penginjil. Ya silakan Pak Penginjil. Salam Pak MIM, Pak Pelik ya. Iya, shalom Pak Penginjil. Jadi dari tadi saya nyimak dan ini bicara soal doktrin. Ini kan saya singkat aja Pak, saya tidak bisa bernarasi panjang-panjang. Ya, ingin nanya aja, ya, ingin nanya satu apa Tuhan
Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah Tuhan itu bukan Allah? Terima kasih Pak, silakan. Iya, kepada siapa ini, Pak Penginjil? Pak Jadi MYM, Pak MYM ya. Oke, iya. begini ya, begini. Setelah saya jawab ini saya keluar dulu ya. Itu diatur saja nanti kalau mau dialog dan Mas Valen mengenai tadi silakan, terserah kesepakatan kita ya. Pertanyaan pertama tadi apa Pak? Pertanyaan pertama tadi itu hilang-hilang tadi itu apa itu? Apakah Bapak punya anak? Putus-putus Pak, putus-putus. Apakah Bapak punya anak Tuhan? Itu yang pertama. Ya, yang kedua? Yang kedua, apakah Tuhan itu bukan Allah? Ya, apakah Bapak punya anak Tuhan? Ya, yang pertama-tama Anda bertanya seperti itu dari perspektif apa ya? Kalau perspektifnya adalah perspektif ciptaan, seperti Anda melihat itu seorang perempuan melahirkan anak, maka itu bukan. Ya, tidak ada orang Kristen mempercayai Bapak mempunyai anak seperti seorang perempuan, seorang ibu melahirkan anak, atau seorang bapak mempunyai anak. Saya punya anak ya, saya punya anak, saya bapak, saya punya anak, begitu ya. Lalu kemudian berdasarkan perspektif dari lingkup atau domain ciptaan atau creation semacam ini, lalu Anda memahami hubungan antara Bapa dengan Logos atau Bapa dengan anak atau Yesus Kristus. Itu salah sama sekali. Nah, mengapa disebut Bapa, mengapa disebut anak? Itu di dalam logical ordernya sebagaimana disaksikan Alkitab itu, Bapa disebut sebagai yang pertama. Dari Bapa baru anak, kemudian baru Roh Kudus. Seperti itu. Nah, maka karena Bapa yang pertama, lalu kemudian dari Bapa itu anak, ada Logos, ya, ada firman, maka disebut dengan istilah memperanakan atau melahirkan tapi secara kekal. Nah, ini lagi ya. Kalau Anda mengatakan Bapa dulu, kemudian baru anak. Lalu Anda kurung itu dalam konsep waktu, ya, konsep time, waktu begitu, dan ruang, sudah salah lagi. Kalau begitu berarti Bapa lebih dahulu ada, anak belum ada. Dari Bapa, setelah Bapa baru anak ada. Ini salah. Karena kalau bicara Bapa memperanakan, ya, secara kekal sang anak atau Logos, dalam pengertian bahwa memang Logos ini adalah Logosnya Bapa, berasal dari Bapa, tapi secara kekal, maka itu tidak bicara waktu mana yang pertama, mana yang lebih dahulu. Ya, bukan bicara Bapa ada lebih dahulu, lalu kemudian anak, tidak. Kedua-duanya baik Bapa maupun anak, itu ada secara kekal, secara bersamaan. Nah, kembali lagi, kalau begitu istilah melahirkan, memperanakan, ada bapa, ada anak, itu maksudnya bukan seperti perempuan melahirkan anak. Tapi maksudnya secara logical order, ordologisnya, urutan logisnya, memang selalu yang pertama itu bapa, baru anak. Lalu kemudian baru Roh Kudus. Seperti itu. Ya, jadi kalau pertanyaan Anda tadi ini, mengutip misalnya Habib Rizik, ya, kalau Yesus itu ibunya Maria, bidannya siapa begitu ya? Itu mengindikasikan bahwa istilah anak ya. Saya sudah paham. Saya sudah paham berarti itu. Ya. Pak, berarti Pak, Bapak itu punya oknum sendiri dan anak itu punya oknum sendiri begitu ya Pak? Ya, betul. Ya, betul. Yang kedua berarti tadi apa tadi? Saya lupa tadi. Yang kedua tadi apa ya? Anak. Ya, sebentar dulu kita clearkan ini dulu. Berarti anak itu bukan Bapak Pak ya? Bukan. Itu Henry Tan yang bilang itu. Henry Tan itu yang bilang Bapak adalah anak-anak adalah Bapak, bukan. Tapi yang jelas nggak bisa dipisah. Ya, jelas nggak bisa dipisah ya. Ya, nggak bisa dipisah. Ada oknum Bapak, ada oknum anak gitu ya Pak ya?
Ya. Oh, yang ya. jelas begini, Nah, nggak bisa kemudian pertanyaan yang kedua, Pak. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan itu bukan Allah? Nah, ini masalah peristilahan ya. Mungkin Mas Valen sabar enggak ini saya menjelaskan sedikit ya. Ini soalnya Mas Valen sudah waktunya bicara sebetulnya ya. Jadi gini, kalau saya diberi waktu sedikit. Itu masalah lanjut aja, Pak. Silakan, Pak. Ya. Lanjut aja, lanjut. Ya. Ini masalah peristilahan. Nah, sebelumnya saya kembali mengklirkan lagi. Penggunaan istilah-istilah dalam konteks Kristen dengan konteks Islam itu sangat berbeda. Kalau Islam pakai istilah, mesti pakai hanya yang ini. Nggak boleh yang ini. Nggak boleh ada padanan seperti apa. Itu yang saya tangkap. Ya, itu sebabnya secara umum, Quran yang sah, yang diakui itu harus berbahasa Arab. Terjemahan hanya untuk membantu saja. Ya, itu kalau Islam. Tapi kalau Kristen, no, tidak seperti itu. Ya, saya tidak tahu Anda menanyakan ini dari perspektif Islam atau Kristen. Nah, kalau Kristen ini sangat-sangat fleksibel dalam peristilahan. Dalam menggunakan terminologi itu sangat fleksibel. Kenapa? Karena kita mempunyai satu prinsip terjemahan dan kontekstualisasi. Itu sebabnya kami percaya, Kristen, firman Allah dalam bahasa Allah sendiri, bahasa Trinitarian yang tidak bisa dipahami manusia, diwahyukan ke dalam bahasa manusia. Ada bahasa Ibrani, sedikit bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Jadi terlebih dulu ada terjemahan dari bahasanya Allah kepada bahasa manusia. Saya potong, Pak. Saya potong sebentar, Pak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu bukan Allah? Iya, untuk menjawab itu, Pak, saya memberikan dasarnya, Pak. Kalau Anda tidak memahami dasarnya, tidak bisa memahami nanti. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga menerjemahkan diri dan mengkontekstualisasi diri bukan saja firman diwahyukan jadi Alkitab, tetapi juga firman itu menjadi daging atau mengambil natur manusia. Itulah manusia Yesus Kristus. Jadi dengan prinsip ini maka fleksibel Kristen itu. Maka kitab sucinya bisa diterjemahkan. Istilah-istilah kalau ada yang pas di dalam satu bahasa tertentu, dalam konteks tertentu, dan itu menggambarkan bahasa aslinya, itu boleh diterjemahkan. Nah, menyangkut pertanyaan Anda tadi, demikian juga dan istilah Allah, istilah Tuhan. Ya, istilah Tuhan itu dalam Alkitab itu merupakan terjemahan dari istilah. Ini Mas Valen tersinggung nanti kalau saya bilang YHWH, ya begitu ya. Tapi apa boleh buat, saya harus sebut ya. Istilah Tuhan itu terjemahan dari istilah YHWH dan Adonai. Itu dalam tanaknya orang Yahudi. Ya. Lalu istilah Allah itu adalah terjemahan dari istilah Elohim. Kalau dalam bahasa itu termasuk ini ya, bukan Elohim, Elyon dan Elohim ya. Itu Allah. Kalau dalam bahasa Yunani istilah Kurios itu merupakan terjemahan dari Adonai. Ya, dan juga dari apa namanya tadi itu tetragrammaton itu, ya. Sedangkan Theos itu dari Elohim, Elyon. Seperti itu. Nah, itu diterjemahkan seperti itu. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia disebut Allah, Allah itu merujuk kepada keberadaan Allah ya, yang merujuk kepada satu generic name bagi substansi Allah atau substansi keilahian yang dinyatakan dalam bahasa Ibrani Elohim atau Elyon dan Theos bahasa Yunani. Sedangkan istilah Tuhan, Tuhan, kalau huruf besar semua itu tetragrammaton, kalau T-nya saja yang besar, UHAN huruf kecil, itu dari istilah Adonai. Kurios sama dalam perjanjian baru. Nah, kalau Anda tanya, apakah Tuhan itu Allah? Allah itu Tuhan. Itu merujuk ke cuma kalau Allah itu lebih merujuk kepada sesuatu substansi keilahian, semacam generic name. Tapi kalau Tuhan itu merujuk kepada memang semacam nama diri
Adonai. Itu ada tetragrammaton. Saya bilang aja tetragrammaton daripada ngamu-ngamu Valen nanti ini pada saya ya. Itu nama diri begitu. Dan Yesus itu adalah artinya Yehova keselamatanku, itu nama diri. Kalau Elohim, Elyon, Theos, kemudian Allah, itu adalah generic name yang merujuk kepada substansi keilahian. Jadi kalau Anda bertanya Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, merujuk kepada hal yang sama. Kalau kami katakan Yesus adalah Tuhan, maka dia juga adalah. Ya, maka dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah. Ya, jawaban saya. Berarti Tuhan bukan Allah, Pak ya? Maksud pertanyaan Anda apa? Tuhan bukan Allah dalam pengertian apa? Berarti Tuhan bukan Allah. Tuhan itu punya pribadi sendiri, Allah punya pribadi sendiri, begitu ya? Jauh ini. Anda tidak memperhatikan. Iya, Pak Penginjil mungkin Pak, kurang begitu perhatikan. Begini Pak, gambaran ya, aja. Beliau ya, ini Wanes. Beliau Wanes. Maksudnya saya sampaikan ke Pak sehingga ketika mungkin menjawab itu kan Islam, sudah ya? Bisa mengetahui. Enggak. Beliau memang Wanes sehingga ciri khasnya seperti itu. Ya, lanjut ya. Pak. Ya, jadi gini. Saya sudah jelas tadi mengatakan Elohim itu Theos, Allah. Ya, ini diprotes oleh orang Islam. Mereka punya hak, ya. Tapi kita menggunakan istilah Allah dalam konteks Kristen, dan Aramaik pun itu menggunakan istilah yang hampir mirip pronunciasinya dan Allah, ya, yaitu Allah. Kalau Aramaik itu Allah, kalau Arab itu Allah, begitu. Itu istilah Allah pun itu lihat konteksnya, ya. Ada istilah Allah seperti Allahu Akbar, ya, tapi ada Allah lebih tebal begitu. Nah, istilah Aramaik itu Allah itu mirip-mirip, hampir tidak ada beda Aramaik dan Arab, ya. Bahasa Aram dan Arab begitu, ya. Itu belakangnya hanya beda M sama F, ya, sama B, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi itu generic name itu. Generic name ya yang merujuk kepada substansi keilahian. Ya, silakan ya, kalau orang Islam keberatan, enggak, mereka punya hak untuk keberatan itu, ya. Tapi bagi kita orang Kristen itu generic name, nama umum itu. Jadi kalau berdasarkan nama umum generic name ini dikatakan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Allah. Bapa adalah Allah, Bapa adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Generic name. Nah, kalau berdasarkan nama diri, ya, proper name, nama diri yang memang tetragrammaton itu, lalu ada Adonai di dalam Ibrani, ya, lalu ada istilah kurios di dalam Perjanjian Baru, lalu di Indonesia ada TUHAN huruf besar, itu merujuk kepada tetragrammaton, lalu TUHAN T huruf besar, UHAN huruf kecil itu merujuk kepada Adonai. Itu adalah nama diri Allah, itu berlaku juga pada Bapa, pada Anak, pada Roh Kudus. Jadi Bapa adalah Tuhan, adalah itu YHWH, itu adalah Adonai, ya. Anak juga sama, adalah Tuhan. Roh Kudus juga adalah sama, adalah Tuhan. Itu proper name itu. Ya, seperti itu. Kalau ini masih belum jelas, ya sudah, saya mau terus bagaimana tunggal, lagi, ya. Terus pengertian tunggal itu apa, Pak? Tunggal itu oknum atau pribadi, Pak? Atau apa? Tunggal itu substansinya, hakikatnya. Substansi keilahiannya hanya satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak banyak, hanya satu. Substansi hanya keilahian Bapa, sebentar dulu. Substansi keilahian Bapa, itu juga substansi keilahian Anak, itu juga substansi keilahian Roh Kudus. Seperti itu. Ya, hanya satu, Pak, ya. Hanya satu. Siapa itu, Pak? Satu itu. Ya. Satu itu siapa? Substansi keilahian Allah itu hanya satu. Ya, itu satu, hanya satu. Keilahian Allah itu hanya satu. Kalau Anda mengatakan kan siapa? Nah, sebentar dulu. Keberapaannya, kebagaimanaannya kan hanya satu. Ya kan? Kebagaimanaannya kan hanya satu. Substansinya hanya satu. Satu itu siapa? Ya.
Kalau dibilang kebagaimanaan, Anda bertanya siapa? Ini kan sudah ngawur. Kalau dibilang oknumnya siapa, itu baru saya jawab. Ya, kalau Anda bertanya substansinya siapa, ini boleh, salah. Pak. Oknumnya. Ini salah ya. Oknumnya siapa, Jadi, Pak? Oknumnya. Kalau oknumnya siapa, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau substansinya apa, bukan siapa kalau bicara substansi. Substansinya apa, itu substansi Allah, keilahian. Ya, yang maha hadir, yang tidak terbatas, yang ada di mana-mana, ya, yang menjadi pencipta, itu bicara masalah substansi keilahian. Jadi tidak cocok kalau dikatakan siapa. Berarti, Pak. Ya, kalau Pak, siapa berarti, itu oknum. Berarti, ya, oknumnya, ya. Berarti Yesus itu bukan Allah, Pak, ya? Saya sudah menjawab tadi. Ya, berarti Yesus itu bukan Allah, ya? Saya berarti sudah Yesus menjawab tadi. Allah, ya? Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Anda paham? Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Sudah clear, Pak, clear. Bapa adalah Allah, adalah Tuhan. Yesus adalah Allah, adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Allah, adalah Tuhan. Paham? Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa dan Yesus. Oknumnya berbeda tapi substansinya sama dan satu. Ya, saya kira sampai di sini ya. Sudah jelas jawaban saya. Ya. Pak MYM, ini mungkin kita ini ya atur kalau boleh Bapak bersedia untuk hari Sabtu jam 20 ya. 00 sebentar Pak. Kalau Sabtu saya keluar kota Pak. Sebentar. Hari Sabtu apa, ini Pak? maksudnya. Sabtu ini maksudnya. Iya. Saya keluar kota Pak. Sebentar ya. Sabtu ini tanggal. Hari apa ya yang Pak bisa? Tanggal 10 kan Sabtu ini. Iya. Bentar. Mungkin tanggal 12 itu. Hari Senin. Tanggal 12 hari Senin. Ya. Bro Valen gimana hari Senin? Ya, atur aja Pak Pelik. Nggak apa-apa hari Senin, nggak apa-apa. Oke, hari Senin berarti kita sepakat dulu jam 20.00 ya Pak? Iya. Ataukah jam 18.00? Enggak, jam 8 aja. Oh, jam 8 ya? Waduh, malam jam sekali 8. Nanti kalau panjang. Setengah 8 boleh, setengah 8. Ya, setengah 8. Setengah 8 hari Sabtu ya. Kemudian di channel ini ya, tetapi Pak juga kan langsung streaming live lagi kan? Tidak apa-apa, di sini tidak apa-apa. Oke. Tapi Saya Mas ini Valen, sebentar Pak, gimana, Mas Pak? Valen. Ya, gimana Pak MYM? Nggak bisa tanpa harus masuk ke YouTube dulu. Ini saya harus masuk YouTube dulu tadi baru masuk ini. Pak MYM kalau mau nge-live-in tinggal relay aja. Tidak, bukan itu maksud saya. Saya masuk ke StreamYard Anda tadi ini kan masuknya. Masih mungkin dibagi link saja. Nanti Pak Valen kan bagi link. Dikirim linknya ke WA gitu Bang Valen. Dikirim linknya ke WA. Pak MYM. Ini pakai nomor saya aja Pak Pelik ya. Nanti Pak Pelik yang ngubungin Pak MYM. Ya. Nah, itu kalau sudah sepakat setengah 8 hari Senin kan? Iya, nanti saya pasti kasih itu. Linknya saya kasih di situ. Nanti kan kalau link dari YouTube itu kan kurang bagus. Kalau link dari WA bagus. Ya, jadi ini. Cuman saya belum punya nomornya Pak MYM ini. Maaf ini, mohon maaf. Anda tinggal Bapak tinggal ke channel saya itu. Deskripsi video saya itu ada nomor GKKR di situ. Nomor GKKR aja Pak. Oh, nanti saya carikan aja. Iya, boleh. Iya Pak. Oke, jadi kalaupun saya moderator, ini kan kita mungkin tidak gunakan timer formal ya. Tapi kita mengatur aja lalu lintas ini diskusinya biar fleksibel aja kita ngatur. Yang penting kan tidak dibuat kusir kan dengan segala macam bengeknya itu yang biasanya ikut-ikutan itu kan kita ngatur aja gitu. Boleh ya. Baik. Nah, kalau saya gini, prinsipnya saya gini, kalau
debatnya seperti ini, nggak pernah saya debat kusir. Selalu yang saya kasih itu ilmunya, bukan. Iya, bukan. Tapi kalau yang ngotot-ngotot itu sudah dijelaskan masih ngotot ya sudah gampang marah saya. Nah, kalau yang gini loh, kalau sama Mas Valen ini nggak ada, bukan kami nggak pernah debat kusir sih sebetulnya. Tapi yang terakhir-akhir kemarin semua yang gara-gara tadi itu, ya gara-gara tadi yang saya ngomong itu, nggak ada kami debat kusir. Ada. Mungkin saya ingatkan aja bahwa pendekatannya pendekatan itu ya, analisis logis ya, Sunil. Ya, jadi analisis tentunya logis. Ada acuan historikal, ada acuan biblikalnya, tetapi itu kan sebagai acuan aja. Ya. Tapi yang diperlukan di sini kan pembahasan skema teologisnya itu kan, pendekatan analisis logis. Ya, betul. Ya. Soalnya nanti kalau hanya mengacu teks-teks saya, debat tekstual yang nggak berujung nanti. Iya, jadi itu bukan substansi lah, kita anggap bukan substansi. Ya. Itu hanya rujukan untuk memperkuat argumentasi lah, seperti itu. Iya, ya, pokoknya anggap saja tesis saya sudah berdasarkan Alkitab saya dan tesis Mas Valen sudah berdasarkan kepada kitab dia, gitu aja lah. Ya. Oke. Ya. Jadi dibahas ini kan soal Trinitas ya, Pak. Pokok pembahasannya Bapak berdua, Pak Valen Trinitas sama Pak dan MJM ya. Juga keyakinan Mas Valen sebagai monoteisme yang saya kira monoteisme mutlak. Iya. Jadi dua-duanya. Trinitas dan monoteisme atau monoteisme dan Trinitas. Ya, seperti itu. Mungkin lebih tepatnya monoteisme mutlak ya. Kalau Islam lebih gampang. Mutlak. Ya. Kalau Islam dan Islam lebih mudah sebetulnya karena Tritunggal tauhid begitu ya. Soalnya kalau Trinitas dikatakan bukan monoteis itu enggak ada orang Kristen mempercayai triteisme. Kita monoteis tapi monoteis yang Trinitarianism. Iya Pak, saya kira gitu saja ya. Ya, oke, terima kasih. Sini Pak Gio, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Pak MYM. Ya, sebelum beliau silakan Pak MYM. Ya Pak Gio. Mungkin satu lagi mungkin Pak Valen ya. Setelah itu saya keluarlah dulu. Sudah lama saya ini dari tadi. Gimana Pak? Ya, jadi mungkin satu pertanyaan aja, satu pertanyaan atau diskusi apa gitu. Mungkin dari Pak Geo atau Pak Aditya. Kalau Pak Gio udah mau bicara saya aja lah. Ya, untuk pendeta MYM ya, Pak Muriwali, yang hidungnya mancung, ganteng, calon mualaf. Selamat sore. Ini ikut-ikut nandar ini. Ya oke lah, saya tunggu aja lah debatnya nanti pendeta MYM sama Pelik ini, kayaknya seru ini. Setahu saya Pak Pelik ini dari Tritunggal Katolik ya Pak Pelik ya, betul ya? Ya Pak Pelik. Kalau saya Protestan, Calvinis, Reform Injili, GKI di Tanah Papua. Jelasnya seperti itu. Nah, tapi ini diskusinya nanti Pak Valen sama Pak MYM. Saya hanya sebagai moderator gitulah. Moderator lalu lintas diskusi. Karena ini ranahnya filosofis. Dari mana beliau ini? Dari saya orang reform. Saya orang reform. Mantap ini. Saya bisa fasilitasi, saya menyiapkan timer nanti Bang Valen. Oh bagus kalau memang bisa partisipasi ya, tergantung Pak Valen ya kalau bersedia. Tinggal saya yang nanti istilahnya mengatur jalannya diskusinya aja gitu, karena temanya ini kan sangat filosofis ya, ini sangat menarik ya seperti itu. Tapi itu kembali kepada Pak Bro Valen sama Pak MYM. Kalau memang setujui Pak Aditya atur timer teknisnya gitu. Kalau memang pakai itu, kalau tidak kita ngalir aja. Silakan Bapak-bapak. Ya terserah saja kalau saya. Ya masih saya tanya Pak Aditya. Bro Valen gimana? Ya oke, di sini sama aja. Nanti orang yang relay kan bisa di sini. Betul. Nah, maksud saya Pak Aditya tadi tawarin untuk beliau ngatur secara teknis itu timernya. Oh iya bisa. Nyiapkan timernya. Timer. Bisa. Ya. Nanti saya dalam tanda petik
Saya dalam tanda petik ngatur untuk menjaga itu diskusinya aja gitu. Boleh ya? Jangan lupa. Boleh. Ya. Jangan lupa kopinya Pak Pedik ya. Iya, Bapak ini laptopnya belum jadi-jadi ini. Iya. Ya, mungkin dari Pak yang baru masuk ada yang mau tanya nama Pak MYM sebelum Pak MYM pergi. Pak Tanjung, silakan Pak. Silakan Pak, suaranya belum keluar Pak. Halo. Saya tuh paling jengkel kalau ada orang gabung suruh ngomong tendang aja. Pak Pendeta MYM ini kenapa tidak pernah masuk ke channelnya Pak Bom, Pak Pendeta? Apakah gimana gitu? Adakah perbedaan pendapat atau gimana gitu? Tidak saya perhatikan. Iya, baik. Yang pertama saya nggak mengenal beliau ini, ya. Itu yang pertama, dan juga sebetulnya tidak kenal pun bisa saja masuk ya. Tapi memang saya tidak tertarik sih masuk. Yang mau dibicarakan apa di sana? Saya memang pernah tanya-tanya ke teman-teman Pak Bom ini apa? Dia Trinitarian atau Oneness begitu. Tapi katanya Trinitarian. Ya kalau sudah Trinitarian ya tidak masalah ya. Cuman kalau masuk untuk nimbrung atau apa, saya juga tidak mengenal orangnya, ya seperti itu. Ya, kenapa ditanya seperti itu? Soalnya Pak Bom juga ini ya, kemarin kan sempat ini juga sih, sempat berbalas pantun ya antara Rudi Yohanes dengan Pak Bom itu, ya. Di situ Pak Bom membuat tantangan untuk berdebat. Nah, ketika tantangannya itu diterima oleh sang debater atau Rudi Yohanes itu, justru Pak Bom di sini melempem gitu lah. Saya juga tidak tahu ini apa yang mereka ingin perdebatkan gitu kan. Setahu saya ya mereka ini kan sama-sama Kristen. Tetapi kalau saya perhatikan dari live streamingnya Bang Rudi Yohanes, di situ katanya mereka mau berdebat terkait Daud, ya. Karena Daud ini posisinya di neraka atau di surga. Itu yang sempat. Waduh, kalau yang kayak gitu saya tidak tertarik. Saya tidak tertarik lah itu. Itu melampaui apa yang tertulis untuk apa? Itu debat apa itu yang mau didebatkan itu? Dulu saya pernah itu melayani Rudi Yohanes masalah Yudas masuk surga atau masuk neraka begitu ya. Dia bilang Yudas masuk neraka. Yudas masuk surga katanya. Sedangkan data Alkitab mengatakan itu Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes 17 itu ditentukan untuk binasa begitu ya. Ya itu dulu saya memang, tapi setelah maksudnya saya memang debat dengan Rudi Yohanes, tapi setelah itu saya nggak pernah debat lagi dengan dia. Kayaknya menurut saya buang-buang waktu sih. Ya nanti berputar-putar gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Oh iya, artinya tidak terlalu fundamental gitu Pak Pendeta ya. Ya karena memang ini diperdebatkan masalah itu bagi saya itu masalah yang dicari-cari untuk apa? Cari yang berbobot lah untuk debat. Ya. Saya maaf gini. Bahkan dalam debat Islam Kristen pun ya, bagi saya itu sangat-sangat membosankan, bahkan saya muak itu kalau topiknya adalah siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Loh, Islam jelas mengatakan itu Ismail. Ya Kristen bilang itu Ishak. Ini apa? Bagi saya enggak menarik lah itu. Sekarang gini. Fakta kedua-duanya nggak ada yang dikorbankan, Pak Pendeta. Enggak. Maksud saya begini. Dari hasil debat itu ya, apakah Ishak atau Ismail ya? Ya tergantung bagaimana masing-masing itu mempertahankan itu pendapatnya begitu ya. Itu yang menjadi sangat signifikan sekali, yang berpengaruh entah kepada Islam atau Kristen apanya. Saya lebih mending debat apakah Yesus betul mati di salib atau Yudas. Nah, itu mau saya. Ya. Halo. Bahkan mungkin Pak MYM ya, mungkin dengan Pak Aditya. Sesekali itu mungkin kita perlu diskusikan
tema-tema yang sentral tetapi sifatnya universal ya. Misalnya satu hal ya, kita berbicara tentang Tuhan atau Allah ini, yang dimaksudkan ini apa? Nah, sebab saat ini saya lihat fenomena ini bisa saja kita terjebak pada Tuhan-Tuhan lokal ya, seperti zaman dahulu kala begitu. Jadi kalau Tuhan berperang, maka umatnya berperang. Interupsi ya. Pak Felix. Itu ya, Pak Geo mau ngomong Pak Felix. Oh, Pak Geo, silakan. Suara saya tidak masuk. Oh, belum ngetes itu. Oh, masuk, mantap. Mantap, Pak Geo, mantap. Iya. Iya, mau tanya Pak MBM. Mau tanya Pak Pendeta. Iya, ya. Iya Pak Pendeta. Ini video kue Pak. Sama-sama pendeta dilarang bertanya. Ya. Oh iya. Ya, silakan. Boleh dong. Lanjut Pak Gio. Ya, lanjut Pak Gio. Ini. Tadi itu aku sungkan kalau sama Pak MBM ngawur. Gini, video kue Pak. Itu Bapak mengeluarkan Roh Kudus kan Pak. Terus anak mengeluarkan Roh Kudus kan Pak. Saya tanya, Firman mengeluarkan Roh Kudus apa enggak Pak? Firman kan logos, itu anak itu. Jadi ini pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda mengasumsikan bahwa logos dan anak itu adalah dua hal yang berbeda, padahal merujuk kepada. Iya Pak, itu maksud saya. Ya. Ya, berarti Bapak sudah sejalan sama saya. Ya, oke. Jadi memang Firman menjadi anak, ya udah, oke. Banyak yang nggak ngerti loh Pak. Bukan menjadi sih sebetulnya Pak. Itu istilah anak itu tidak bisa dilihat hanya dalam konteks inkarnasi. Itu bahaya, bisa jatuh bukan Pak, bukan Pak, bukan. Saya nggak ngomong soal Tuhan Yesus putra manusia, enggak. Saya ngomong anak Allah yang hidup. Saya ngomong sebelum turun jadi manusia. Ya. Oke, kalau gitu sudah sama. Ya. Banyak yang nggak ngerti loh Pak, itu Pak. Ya, mungkin mereka bingung dengan firman yang tertulis yang dalam Alkitab itu dan firman yang berinkarnasi. Memang mungkin itu sering-sering dijelaskan Pak MBM ke orang-orang Kristen supaya mengerti. Masih ada bedanya gitu. Makasih Pak. Ya, baik, saya sampai sini dulu Mas Valen ya. Kan kita sudah sepakat hari Senin jam 7:30 ya. 7:30 malam ya. Malam ya, bukan malam ya, bukan pagi loh ya. Malam. Jam 19.30 Pak WIB. Ya, betul. Iya. Pak Felix nanti ke channel saya, lihat deskripsi video itu ada nomor GKKR di situ Pak. Kontak aja. Oke, baik. Ya. Baik Pak. Iya. Ya, baik Mas Valen ya, semuanya Pak Felix, saya keluar dulu ya. Baik. Ya, oke, terima kasih Pak MBM. Ya.